ilmu HSQ, Holy Spiritual Quotient. Ilmu HSQ atau Holy Spiritual Quotient ini saya temukan ketika saya mengkaji sebuah serat kuno yang bernama Serat Ajipamasa. Serat Ajipamasa ini menceritakan ketika ada Mahapralaya, bagaimana pada waktu itu Gunung Wilis meletus, Pulau Madura pisah dengan Pulau Jawa, sehingga antara Pulau Jawa dan Pulau Madura itu kalau kita lihat di peta, antara Teluk dan Tanjung ini seperti pasel, digatuk nih pas gitu. Karena pada waktu itu memang Pulau Madura pisah dengan Pulau Jawa, ini bersamaan dengan Gunung Wilis meletus, karena pada waktu itu dua lempeng bumi itu bergeser. Sehingga di dalam Serat Ajipamasa dikatakan petite atak saka hanta buko yang obah ngeteri jagat. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, dalam berbagai komentar maupun beberapa pemirsa yang mencoba menghubungi nomor admin kita, seringkali mereka bertanya, bagaimana kita ini berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup. Mereka minta dijelaskan, padahal berkali-kali di dalam video kita juga sudah kita jelaskan tahapan-tahapannya. Dan semua itu tidak ada yang instan, semua butuh proses. Orang Jawa bilang butuh laku, karena ngilmu itu kelakone kanthi laku. Yen ilmu kelakone kanthi sinau. Nah, kadangkala mereka bertanya, tapi disuruh berproses, disuruh laku, tidak mau. Asal ada saja alasannya. Yang alasan tempat berjauhan, yang alasan kesibukan. Ya, ini kan juga aneh, padahal kalau itu berarti pertanyaannya cuma basa-basi saja, bukan karena keseriusan. Padahal untuk mencapai ilmu tertentu, ya butuh laku. Kita ingin ilmu tertentu, kita butuh sinau. Tidak ada ceritanya bayi lahir langsung memiliki pemahaman orang yang seorang sarjana. Tentunya dia harus berproses mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Itu ilmu kelakone kanthi sinau. Sementara kalau ngilmu kelakone kanthi laku. Kita butuh laku, kita butuh berproses untuk mengetahui, memahami sebuah ngilmu. Sehingga kita harus betul-betul berproses. Di sisi lain, saat ini banyak orang bertanya, tapi tentang ilmu ini bisa dikatakan suatu hal yang langka. Sehingga banyak orang yang mencoba menjelaskan, tapi juga sulit dimengerti secara nalar sehat. Padahal konsep dasar ajaran Jawa adalah baik logis dan realita, yaitu tentang sering banyak orang ngomong soal ngrogo sukmo. Ingat, ngrogo sukmo, ngrogo sukma, bukan ngerogoh sukmo. Nah, ini yang harus dipahami awal, yaitu ngerogoh sukmo, bukan ngerogoh sukmo. Kita akan bincang-bincang tentang ilmu langka ini. Secara keilmuan bisa dipahami secara nalar sehat kita, dan semuanya bisa belajar.
Entah itu secara ilmu kelakon dikanti sinau ataukah secara ngilmu kelakon dikanti laku. Semua bisa mempelajarinya. Apalagi kita yang keturunan suku Jawa. Yang non suku Jawa pun bisa mempelajarinya. Karena ilmu Jawa selalu bersifat aiklogis dan realita. Nah ini di studio ada beberapa anggota kita. Kita akan ngobrol-ngobrol diskusi nih, dengan tema Ngrogo Sukmo. Nah ini siapa dulu yang mau mengawali bertanya ini? Coba Mas Hadi dulu, silakan Mas Hadi. Saya tanyakan apa yang dimaksud dengan Rogo Sukmo? Ya. Apakah sukma kita itu keluar atau gimana? Terima kasih Mas Hadi. Pak Purwadi, silakan. Rahayu, Rahayu Pak Purwadi. Iya, yang kami pertanyakan dalam ajaran leluhur dulu itu dalam mantra atau dalam spiritual itu ada keilmuan Ngrogo Sukmo. Apakah Ngrogo Sukmo itu lagunya itu seperti apa tahapannya, juga kan seperti di film-film itu kan bisa menghilang ke sana kan, jadi kepingin ini. Jadi memang itu bisa atau suatu dunia perfilman aja. Apakah dari kita ini bisa belajar kan gitu? Itu yang saya tanyakan. Pak Purwadi. Mas Anton? Kita sukma, raga sukma yang kita bicarakan sekarang. Di dalam sukma itu kan yang ada di dalam diri kita itu punya letak. Lah letaknya itu di mana? Itu aja. Terima kasih Mas Anton. Ya, pengertian tentang Ngrogo Sukmo yang ditanyakan Mas Hadi. Yang benar itu Ngrogo Sukmo, bukan Ngrogo Sukmo. Ya. Kalau kata-kata ngrogoh itu kan sebagai contoh kita ngerogoh mengambil sesuatu yang di dalam, dirogoh, rogoh besak, rogoh saku. Berarti kan tangan kita masuk ke dalam, ngerogoh. Ya. Berarti kalau dibaca ngerogoh sukmo, berarti kan ada pihak luar ngerogoh sukma kita, mengambil sukma kita di dalam tubuh kita, ngerogoh. Nah, sebenarnya ilmu ini bukan ngerogoh sukmo. Kalau kita berpengertian ngerogoh sukmo, lah yang ngerogoh ini siapa? Terus sukma itu sukma kita di mana? Ini menjadi rancu gitu loh. Yang ngerogoh siapa gitu. Contoh namanya saya ngerogoh saku, berarti kan tangan saya dari luar ngerogoh masuk ke dalam saku. Atau saya ngerogoh sakunya Pak Purwadi gitu, berarti ke tangan saya masuk ke kantongnya Pak Purwadi. Nah, pengertian ini sebenarnya bukan ngerogoh sukmo, tetapi ngerogoh sukmo. Ngerogoh dari kata dasar rogo atau raga. Sukma ngerogo, ngerogo sukma, atau dalam bahasa yang lebih jelas yaitu adalah beraga sukma. Beraga sukma. Dalam ilmu Jawa lain dikatakan apa? Kadya kodhok ngemuli leng. Seperti kata menyelimuti leng. Leng itu rumahnya kodok. Jadi kodok ini ibaratnya sukma kita. Leng itu rumahnya katak tadi, rumahnya kodok tadi,
ibaratnya adalah raga kita. Nah, ini ada kadya kodhok ngemuli leng. Nah, selama ini kita seperti katak dalam tempurung, seperti katak dalam lengnya tadi. Selama ini itu sukma kita itu di dalam tempurung kita, raga kita. Kadya seperti katak dalam tempurung, kadya kodhok sakjroné leng. Nah, kalau kita beraga sukma atau ngraga sukma, itu kadya kodhok ngemuli leng, seperti katak menyelimuti tempurung lengnya tadi. Ini tempurung bukan dalam artian tempurung kelapa loh ya. Tempurung itu lengnya kodhok. Apa ya bahasa Indonesia yang pas apa ya? Karena memang seringkali bahasa Indonesia tidak mampu mengakomodir bahasa Jawa soalnya. Jadi yang dimaksud dengan ngraga sukma adalah beraga sukma. Sukma ini menyeliputi raga kita, kadya kodhok ngemuli leng. Sehingga kalau kita bicara beraga sukma, ini tahapan-tahapannya. Seperti yang ditanyakan Pak Purwati tadi, tahapannya bagaimana? Laku kita bagaimana? Laku kita itu adalah satu puasa Jawa. Terutama puasa pada waktu kita lahir, puasa weton kita. Nanti kita bahas khusus tentang puasa weton. Nah, ini tahapannya saja. Kita sering puasa. Ingat, sekali lagi saya katakan puasa Jawa, bukan siang. Karena berbeda antara puasa dengan siang. Terutama puasa wajib kita sebagai orang Jawa. Apa itu puasa weton? Sampai betul-betul keseimbangan anasir alam dalam tubuh kita seimbang. Sehingga kita perlu puasa ngerowot, ngidang, ngalong, mutih, ngerowot, ngidang, ngalong. Ini harus kita lakukan berkali-kali supaya terlatih tubuh kita, anasir alam dalam tubuh kita seimbang. Setelah kita terlatih tubuh kita puasa Jawa, nafsu kita mulai terkendali, barulah kita belajar semedi. Kalau di dalam ajaran Jawa yang dikaji oleh Yayasan Rakyat Prasaja, kita mengenal namanya ilmu HSQ, Holy Spiritual Quotient. Ilmu HSQ atau Holy Spiritual Quotient ini saya temukan ketika saya mengkaji sebuah serat kuno yang bernama Serat Aji Pamasa. Serat Aji Pamasa ini menceritakan ketika ada Mahapralaya, bagaimana pada waktu itu Gunung Wilis meletus, Pulau Madura pisah dengan Pulau Jawa, sehingga antara Pulau Jawa dan Pulau Madura itu kalau kita lihat di peta, antara Teluk dan Tanjung ini seperti pasel, digatuk nih pas. Karena pada waktu itu memang Pulau Madura pisah dengan Pulau Jawa, ini bersamaan dengan Gunung Wilis meletus. Karena pada waktu itu dua lempeng bumi itu bergeser. Sehingga di dalam Serat Aji Pamasa dikatakan petite atak saka hanta bogo yen obah ngeteri jagat. Nah, ketika belajar ilmu HSQ tadi, ilmu Holy Spiritual Quotient, untuk memunculkan sang sukma sejati, itu tingkat dasar saja 6 bulan dengan intensitas pertemuan 1 minggu sekali. Karena memang tidak ada ilmu itu simsalabim gitu. Kita masuk SD langsung lulus itu tidak mungkin. Kita butuh 6 tahun untuk SD saja. Ini saya katakan minimal 6 bulan untuk tingkat dasar. Bagi yang memiliki kemampuan yang berbeda ya bisa 1 tahun untuk menguasai tingkat dasar ini. Kita belajar ambekan,
Supaya apa? Supaya kita menjadi napas, nupus, dan tanapas. Napas itu adalah ambekan sing tumoto. Ini tingkat dasar aja 6 bulan minimal bagi orang yang betul-betul mampu. Kalau enggak ya bisa 1 tahun, bisa 2 tahun untuk tingkat dasar saja. Nah ini setelah itu, kalau kita sudah betul-betul menjadi nupus, napas kita halus dan kita menjadi tan napas, ya tingkat dasar itu napas, ambekan yang tumoto, terus nupus, ambekan sing halus, yang ketiga adalah tan napas, seolah-olah seperti tidak bernapas. Kalau sudah seperti ini, akhirnya sukmo sejati kita itu akan muncul. Dan dia akan komunikasi dengan Sang Maha Hidup. Setelah itu, Sang Sukmo Sejati tadi digambarkan seperti kata tadi. Dia menyelimuti leng, menyelimuti tempurungnya. Akhirnya beraga sukma. Kalau orang sudah mencapai titik ilmu ini, ya otomatis dia beraga sukma. Apapun yang dikerjakan, ini adalah petunjuk semesta, petunjuk Tuhan. Karena Sukmo Sejati, si kodok tadi, Sukmo Sejati ini sudah mampu berkomunikasi dengan Sukmo Kawakas atau Sang Maha Hidup. Jadi segala perilakunya, segala ucapannya ini adalah selaras dan selaras dengan kehendak alam semesta. Sabdo dadi di situ dia terjadi. Sehingga orang seperti ini akan berhati-hati kalau dia bicara. Dia berhati-hati dalam berperilaku. Inilah namanya ngrogo sukmo, beraga sukma. Siapapun bisa mempelajari. Entah itu kita sebagai keturunan suku Jawa ataukah non suku Jawa. Siapapun bisa mempelajari. Ya ini memang tingkat yang paling berat. Teori tidak semudah prakteknya gitu. Nah kalau sudah seperti ini beraga sukma ini ya memang kalau di dalam film itu seolah-olah bisa bergerak di tempat lain ke tempat lain, ya itu memang kecepatan cahaya karena sudah beraga sukma. Sukmanya itu terselimuti oleh raganya sudah terselimuti oleh sukma raganya. Raga itu kan material gitu. Sementara sukma itu non material. Perilakunya menjadi perilaku kehendak semesta, ucapannya ucapan semesta. Ya. Kalau seperti ini sudah di atas sabdo dadi malah. Sudah apapun yang diucapkan, apapun yang diperbuat ini adalah merupakan kehendak semesta. Kalau sukmanya sudah menyelimuti raga atau beraga sukma atau ngrogo sukmo, ya tentunya perpindahan material bukan sesuatu yang sulit. Tetapi ini juga sangat istilahnya ini juga cukup berat lakunya untuk ke sana. Kalau banyak yang bertanya apakah Pak Sutrimo sudah seperti itu saja, belum. Karena memang itu berat. Tapi kita terus belajar untuk ke sana. Sehingga kita berupaya belajar dulu yang sering saya sampaikan, yaitu sabdo dadi dulu. Apa itu sabdo dadi? Yen kepengin dongamu mandekno pangucapmu. Ini kelihatan sederhana, tapi juga sulit. Seringkali kita berucap, tapi kita tidak tidak mematuhi ucapan kita sendiri. Padahal istilahnya kadang-kadang hal sederhana kadang-kadang. Ada yang berucap, saya mau pergi ke rumahnya Pak Sutrimo. Dia berucap, tapi dia tidak mau mewujudkannya gitu loh.
Wong sabdo dadi aja dia belum bisa, apalagi yang ini. Nah, kita berupaya untuk ke sana. Sabdo dadi, sehingga contoh kepergian kita kemarin ke Jepara, terus ke Kendal, terus ke Magelang. Saya sudah berucap, tapi godaan cukup berat karena pada waktu itu saya sudah habis menerima calon besan, otomatis saya juga keluar banyak duit. Saya mau berangkat ke Jepara tuh waktu itu tidak pegang duit. Tapi karena saya belajar sabdo dati dan mulut saya sudah terucap mau ke Jepara, Kendal dan Semarang, ya saya lakukan bagaimanapun caranya. Ini baru tahapan sabdo dati. Sementara banyak orang seringkali apa yang sudah dia berucap dia tidak mau mengerjakan. Lho nek omongane dhewe ora mandi. Kalau kata-katanya sendiri aja dia tidak mau mematuhi, bagaimana orang lain mau mematuhi kata-kata kita gitu loh. Ya, kita terus berupaya. Nah, tahapan-tahapan Krogo Sukmo tadi sudah kita jelaskan. Ya, saat ini kita terus belajar dan belajar. Dan tidak perlu kita punya target. Kalau kita punya target, nanti kalau nggak sampai target kita stres. Nggak perlu, kita jalani aja seperti air mengalir. Sehingga sebelum rekaman tadi Mas Hadi, Mas Puji, Pak Purwati, Mas Anton ngomong-ngomong bagaimana, ayo kita belajar tentang HSQ. Terus dikuatkan sama Mas Puji yang dulu pernah kita latih tapi belum sempat selesai karena pada waktu itu kita berlatihnya di Sendang Biru. Nah, banyak orang yang berpikir kadang-kadang instan, dipikirnya belajar ini hanya sekali 2 kali terus bisa. Ternyata 6 bulan dengan pertemuan 1 minggu sekali. Cukup berat. Akhirnya waktu itu Mas Puji nggak sampai selesai. Ada beberapa orang yang sudah kita latih itu sampai selesai ya ada hasilnya. Itu baru tingkat dasar saja yang minimal 6 bulan. Sehingga kalau kita ingin belajar, itu tadi ora ana critane mulya tanpa rekoso. Ngilmu iku kelakone kanthi laku, yen ilmu kelakone kanthi sinau. Kalau pertanyaannya Mas Anton, sukma itu di mana? Sukma itu kan non material. Ya kita tidak tahu secara pasti sukma itu di mana. Sukma itu adalah energi non material. Kalau ada yang mengatakan sukma itu di jantung, nyatanya orang ketika jantungnya sakit, jantungnya itu ada cangkok jantung. Nah, waktu dicangkok, sukmanya kemana? Kan saat ini dengan teknologi kan ada yang cangkok jantung. Terus pakai ring ya. Jadi sukma ini adalah sebuah energi yang non material. Dan itu ternyata kita sudah memahami itu. Sehingga ada namanya ilmu Ngrogo Sukmo. Dalam bahasa lain adalah kadya kodhok ngemuli leng. Secara logika kan, mohon maaf, katak itu kan ibaratnya cuman sebesar kepalan gini ya. Terus tempurung atau lengnya itu kan lubang tanah itu, gerowongan. Bagaimana secara logika awam, bagaimana katak yang cuman sekepal ini bisa menyelimuti leng? Tetapi secara logis kita bisa memahami bagaimana kita beraga sukma. Karena sukma itu adalah energi non material. Sukma bukan material. Sehingga ada penggambaran kadya kodhok ngemuli leng, seperti kata menyelimuti tempurungnya.
Ada lagi yang ditanyakan? Apa yang kita sampaikan tadi? Oh, Mas Hadi, silakan. Ya. Ini saya tanyakan, kalau baca rogo sukmo, itu apakah bisa jadi gila kalau nggak bisa mengendalikan diri gitu? Oh, nggih. Pak Pur ada yang ditanyakan? Yang saya tanyakan yaitu untuk wawasan dulu nenek saya itu seperti dulu itu memang nenek seorang laku atau seorang ilmu, itu sering di rumah itu duduk-duduk menerima tamu gitu, tapi di ladang itu ada yang bersih-bersih gitu. Apa itu termasuk ngeraga sukma atau dari kiasan keilmuan lain gitu? Yang saya tanyakan. Pak Purwati. Mas Anton ditanyakan? Apakah ada ritual khusus untuk beraga sukma itu? Itu aja. Terima kasih Mas Anton, Pak Purwati, dan Mas Hadi. Kalau kita belajar ilmu Ngrega Sukmo ini, apa bisa menjadi gila? Ya, karena itulah untuk belajar ilmu Ngrega Sukmo itu memang harus ada pembimbingnya. Soalnya kalau tidak ada pembimbingnya, ya bisa jadi kesasar. Tergantung seorang tadi punya keberanian atau tidak. Karena kalau seseorang tadi kesasar, ibaratnya kita mau pergi ke Surabaya, kita kesasar. Kalau dia punya keberanian terus, ya lama-lama sampai Surabaya. Walaupun bisa jadi kesasar ke Jombang dulu atau ke Lumajang dulu, ya kalau dari Malang. Kalau dia punya keberanian, dia punya kemampuan, walaupun kesasar dia akan nyampe juga tujuan. Tapi kalau tidak punya kemampuan, terus nggak ada pembimbingnya, ini yang berbahaya. Ibaratnya kita dari Malang mau menuju Surabaya, dia kesasar sampai ke Banyuwangi dan tidak bisa kembali. Ketika sukma itu tidak bisa kembali, otomatis raga kita kan tanpa sukma. Ada raga, ada nyawa, tapi tanpa sukma. Otomatis kan menjadi seperti orang gila. Ini yang kita khawatirkan, sehingga usahakan untuk belajar ini memang harus ada pembimbingnya. Nah, bagaimana tahapannya? Ya, tadi sudah kita sampaikan ya, harus puasa dulu. Awalnya puasa weton, puasa setelah itu nanti pembelajaran HSQ ya. Nah, ketika pembelajaran HSQ ini bukan suatu jaminan orang yang belajar lebih dulu itu dia akan mencapai puncak lebih dulu, belum tentu. Karena ini bukan seperti sekolah di bangku sekolah ya. Walaupun di bangku sekolah juga ada kejadian karena kecerdasan seorang anak kelas 3 SD bisa garap soal kelas 5. Tapi ini kan langka gitu loh. Kemarin ada cerita itu yang profesor termuda yang dari Indonesia itu, yang waktu dia daftar sekolah di Indonesia ditolak itu. Tapi di mana, di Amerika atau mana nih, dia diakui. Dia memang jenius itu. Ya. Tapi kan kasus seperti ini kan sangat langka. Ya. Sehingga ketika nanti belajar ya, mulai belajar dari puasa, terutama puasa weton, dan saya berkali-kali saya ingatkan ini puasa bukan siam. Setelah itu belajar HSQ. Nah, di dalam pembelajaran HSQ itu ada tahapannya. Ada tahapan pemanasan, pembersihan, terus pemanasan lagi, pembersihan lagi. Setelah itu baru kita belajar ambekan tadi. Dan di situ bukan mengosongkan diri kita, tapi mengistirahatkan diri.
Karena kalau kita kosongkan raga kita, dikhawatirkan ada entitas lain yang menggunakan raga kita. Nah, ini memang ada doa-doanya. Nah, selama ini berkali-kali saya sampaikan, kunci doa adalah bagaimana kita mampu memunculkan vibrasi dari jagat cilik kita, mikrokosmos kita, untuk bersinergi dengan makrokosmos. Jadi doa atau mantra bisa kita ciptakan, tapi kuncinya di situ. Sehingga ketika orang Jawa silakan membuat mantra atau doa dengan bahasa Jawa, yang orang Batak silakan pakai bahasa Batak, tapi intinya di situ. Di Jawa tidak ada dogmatis dan pengkultusan, oh berdoa harus pakai bahasa Jawa, tidak. Tapi ada kunci-kuncinya. Yang salah satu kuncinya adalah bagaimana kita mampu mengeluarkan vibrasi, energi dalam tubuh kita, dalam jagat cilik kita, mikrokosmos kita, untuk mampu bersinergi dengan makrokosmos. Nah, dengan cara itu akhirnya tubuh kita akan terlindungi, raga kita terlindungi dari apa? Dari energi negatif dari luar. Di situ ada doanya, ada proses pemanasannya, terus ada kita juga bakar dupa. Bakar dupa tadi kita gunakan untuk membentengi areal di mana kita belajar dari energi-energi negatif. Nah, ini memang harus pertemuan langsung dengan intensitas 1 minggu ketemu sekali selama 6 bulan. Tapi bagaimana kalau yang jarak jauh? Apakah kira-kira tidak mampu? Apa tidak bisa? Nah, ini yang saya belum coba. Ini tahapan-tahapannya. Dan saya sendiri belajar dari serat Aji Pamasa. Saya juga belum sampai puncaknya. Apakah saya nanti bisa sampai puncak atau tidak? Ya, saya nggak punya target gitu loh. Kita air mengalir saja. Kalau bisa sampai puncak ya kita syukuri, enggak pun ya enggak apa-apa. Tapi kalau alam semesta berkehendak, saya yakin bisa. Kalau enggak ya kita nggak usah memaksakan diri. Ini tahapan-tahapannya yang ditanyakan Mas Hadi, Mas Anton, ya. Terus yang Pak Purwati. Pak Purwati ada pengalaman tentang neneknya, mbahnya, eyangnya. Di rumah dia terima tamu, loh kok di ladang ada. Memang orang-orang tertentu mampu seperti itu, dan ini adalah penggunaan dari sedulur papat. Bukan dari sukmanya, tapi dari sedulur papat. Karena di sedulur papat itu memang energi non material juga. Tapi awalnya kan dari material. Kalau sukmo sejati memang non material. Tetapi kalau sedulur papat ini kan awalnya dari material, atau barangkali istilahnya imaterial. Kalau sukmo sejati non material. Kalau sedulur papat ya, Kakang Kawah, Adi Harari, Getil Antara Puser, ini kan dulunya material atau semacam imaterial. Dan ini bisa kita pelajari untuk menjadi kembaran kita. Sehingga banyak cerita ini. Ada orang ya yang mampu, dia di rumah terima tamu, enggak taunya di ladang kok dia kok bekerja di sana, terlihat bekerja. Terus ada kadang-kadang kok terlihat di pasar, kadang gitu, bisa sampai 3 atau 4 gitu. Ya. Tapi penggunaan energi ini juga tidak sembarangan, karena bahkan juga ini adalah pusat energinya pada Sang Sukmo Sejati ketika memberdayakan sedulur papat tadi. Dan ini semuanya bisa mempelajari dan sangat logika. Ada lagi yang ditanyakan? Iya, untuk yang saya
pertanyakan ini waktu perjalanan saya di tahun 2015 itu memang ada ujian masalah itu dunia. Untuk dunia proyek ini banyak kerugian, jadi banyak istilahnya dari teman-teman ini banyak yang istilahnya memberi hujatan atau memberi wawasan, tapi memang sangat berat di dalam perjalanan saya di situ. Dulu itu sampai mempunyai pemikiran yang mencari ke Laut Selatan. Istilahnya kan gini, dengan ego yang tinggi, istilahnya tidak mau menerima kasunyatan. Itu namanya kan hidup punya nafsu. Jadi gimana caranya untuk perjalanan itu sebenarnya jadi buat pengalaman bagi saya. Di tahun itu akhirnya saya itu membuka dari ajaran nenek saya itu untuk puasa 3 hari itu. Puasa 3 hari harus yang disebut itu istilahnya nyambung energi atau batin dengan istilahnya dulu itu harus ke Ratu Kidul gitu ya. Itu harus melalui panglima perang atau panglimanya Nyi Ratu itu Singojoyo apa itu saya lupa itu. Akhirnya dalam 3 hari itu keheningan dengan doa Jawa, jam 2 malam itu datang dengan perkataan saya disuruh nempel ke punggungnya itu nyampe di sana. Akhirnya dengan tujuan itu semuanya itu tidak ada gratisan. Ternyata pasti ada ganti dari permintaan itu. Akhirnya saya juga kembali dengan istilahnya tidak mau dengan gantinya, soalnya semuanya itu tidak ada yang gratis, harus pakai nyawa gitu. Untuk bagi dari pengalaman itu harus bekerja lah istilahnya, harus bekerja dengan nyata dan menghasilkan. Kalau untuk masalah dunia gaib itu kan kalau bisa kita menghindari, soalnya kan di situ harus dalam perjalanan itu ngeri gitu dengan taruhan nyawa. Di situ saya sendiri waktu itu ya kelihatan tubuh saya, tapi waktu itu ya memang ritual di situ ada dupa, ada sesaji juga di situ. Akhirnya bisa itu termasuk ngerogoh sukmo atau gimana yang saya pertanyakan itu, soalnya kan raga saya ya ada duduk di dinding, tapi saya keluar dengan nempel dijemput dengan panglima itu. Juga kembalinya ya di situ keluar dari gua disuruh nempel juga kembali. Langsung saya masuk ke raga saya lagi, yaitu akhirnya dengan tidak ada gratisan di semua itu, saya tutup ritualnya. Jadi untuk menyadari bahwa kita hidup itu dalam perjalanan harus cari yang nyata gitu. Mungkin waktu itu Pak Purwadi apa tebusannya itu kan nggak gratis itu. Iya, itu kan ada permintaan waktu itu ya, seorang
nyawa anak itu yang diminta itu. Jadi kan sempat anaknya Pak Purwati meninggal. Enggak, ya makanya kan saya di waktu itu ditanyai tidak bersedia disuruh makan suatu kesukaan saya, itu saya langsung ya mungkin ada sisi kekuatan batin yang kuat tidak jadi makan itu. Kalau jadi makan sesuatu yang dikasihkan itu ada harta benda yang dikasihkan, tapi mintanya anak itu nyawa anak di situ. Makanya kan perjalanan seperti ritual itu kan mengerikan. Jadi taruhannya juga nyawa, untuk yang gantinya ya juga nyawa di situ. Di waktu itu kan disuruh masuk sama Panglima itu masuk ke gua. Awal gua itu tidak boleh, nanti jangan sampai tengok tanganan kiri gitu. Masuk itu ada suara anak menjerit minta tolong-tolong, yang ada suara orang tua-tua itu tolong-tolong semua, ngeri. Jadi di situ lalu masuk ke ruangan serba emas semua, dinding-dindingnya emas, pohon emas semuanya. Lalu ada di ruang antrian. Jadi waktu itu saya ingat antri nomor 3. Jadi ada orang yang perlu itu juga. Lalu dikasih pertanyaan saya. Dikasih makanan dulu yang di tempat yang bagus, juga kesukaan saya makanannya itu. Untung enggak mau ya. Iya, ditanyai disuruh makan makanan itu. Saya ditanyai gitu, kalau saya sudah makan itu apa, saya dapat apa? Di situ tak kasih emas semuanya di ruangan tempat yang dibuat ritual itu. Mau dipenuhi dengan dikasih tahu, ditunjukkan dengan emas sudah berupa gelang, kalung atau bukan lempengan, tapi itu. Terima kasih itu Pak Purwati. Akhirnya yaitu resiku saya apa? Itu anak yang kecil itu saya minta di sini, ya disitulah saya jadi semuanya tidak ada gratisan. Jadi kalau bisa untuk semua ego dari yang ingin kaya tidak melalui proses sewajarnya, itu kasihan sekali itu. Jadi di situ pengalaman yang pahit, kalau bisa jangan masuk di ranah-ranah seperti itu. Terima kasih Pak Purwati. Ada Mas Anton, ada kan? Kalau tadi kan pengalamannya spiritual dari Pak Purwati. Sekarang saya mau tanya, dengan raga sukma, apakah kita dapat menelusuri leluhur saya dari Mbah Buyut Canggah Wareng Udeg-deg Gantur Siwur? Monggo penjelasannya. Terima kasih Mas Anton. Mas Adi? Ada. Nah, terima kasih dari Pak Purwati dulu. Jadi prosesnya yang diceritakan oleh Pak Purwati itulah pengalaman spiritual pribadi Pak Purwati. Ya tidak bisa disalahkan sepanjang pengalaman Pak Purwati tadi tidak dipaksakan untuk orang lain. Karena itu adalah pengalaman subjektivitas spiritual, pengalaman spiritual subjektivitas dari Pak Purwati. Nah, apakah konteks seperti itu bisa dikatakan ngrogo sukmo? Itu tidak. Itu bukan ngrogo sukmo. Itu adalah ilmu trans. Bagaimana sukmanya. Jadi trans itu ada trans keluar, ada trans ke dalam. Kalau trans ke dalam itu ada entitas lain masuk ke dalam raga kita. Tapi kalau trans keluar, ini adalah sukma kita keluar, melakukan trans perjalanan.
Perjalanan itu memang setiap orang akan berbeda-beda. Kalau tadi yang diceritakan Pak Purwati adalah bagaimana pengalamannya waktu itu dalam kejatuhan ekonomi, dia ingin mencoba dengan cara pintas. Untung masih tersadarkan. Karena memang semuanya ada timbal balik, ada transaksional. Ibaratnya kita nyuruh anak beli rokok ya minimal kembaliannya untuk si anak tadi. Ini adalah trans, bukan ngerogo sukmo, bukan beraga sukma. Nah, kenapa? Karena kenapa? Apakah itu ilmu itu sesuatu yang bisa kita pelajari? Bisa. Sehingga ketika kita sudah bisa mengistirahatkan daya nalar dan daya rasa kita, sukmo sejati kita akan muncul. Dia dalam hal positif dia bisa beraga sukma. Tetapi dia juga sang sukma sejati kita juga sudah akan mampu berkomunikasi dengan sang maha hidup. Itu puncaknya. Tetapi sukma sejati kita juga akan mampu berkomunikasi dengan sesama sukma. Nah, pengalaman cerita spiritualnya Pak Purwati adalah bagaimana sukma sejatinya tadi berkomunikasi dengan sukma-sukma lain. Atau orang Jawa bilang kadang-kadang wong alus. Nah, ketika sukma kita berkomunikasi dengan sukma-sukma lain, ya terjadilah interaksi seperti itu. Termasuk pertanyaannya Mas Anton, apakah kita bisa menelusuri leluhur kita? Bisa. Kenapa? Karena leluhur kita itu memang raganya sudah tidak ada, sudah kembali ke alamnya raganya, tetapi sukmo sejatinya ya tetap hidup. Karena di dalam ajaran Jawa urip iku langgeng, sing ora langgeng itu material kita. Sehingga ketika kita mempelajari itu dan kita sudah sampai puncaknya, ya memang sukmo sejati kita akan mampu berkomunikasi dengan sukmo kawekas atau Tuhan atau Gusti Kang Akara Jagat. Tetapi ini puncaknya. Tetapi sebelum ke sana, sukmo sejati kita akan mampu berkomunikasi dengan sukma-sukma yang lain, termasuk sukmo dimensi lain seperti ceritanya Pak Purwati. Tetapi kita juga bisa berkomunikasi dengan sukma leluhur kita, seperti yang ditanyakan oleh Mas Anton. Dan ini akan ada yang mempengaruhi apa? Nanti jenis dupa yang kita pakai, jenis bunga yang kita pakai, ini akan mempengaruhi, dan niat kita ini mempengaruhinya. Kalau saya jujur aja seperti pengalamannya Pak Purwati belum pernah. Karena selama ini saya tidak pernah ada niatan seperti itu. Niat aja tidak pernah. Walaupun saya juga pernah mengalami kejatuhan ekonomi. Tahun 2000-an ya, tahun 2004 itu dua usaha saya jatuh. Pertama, karena banyaknya keuangan saya pakai untuk perjuangan. Karena ketika kita bicara perjuangan Jawa ini, cari donatur sulit, cari sponsor sulit, cari sumbangan sulit. Tetapi karena ini panggilan jiwa, ya saya biayai dengan kantong pribadi. Sampai dua usaha saya jatuh. Saya harus banyak jual harta benda saya. Sudah jual harta benda, itu pun masih punya hutang banyak. Karena sudah rumus yang namanya pengusaha bangkrut tuh pasti ninggal hutang gitu. Kalau nggak ninggal hutang nggak mungkin bangkrut gitu. Walaupun itu pengusaha kecil-kecilan gitu loh. Semakin besar sang pengusaha ya semakin besar hutangnya. Itu kalau rumusnya seperti itu. Saya pernah mengalami itu, tapi saya tidak pernah ada niatan sedikit pun untuk mencari sesuatu yang tidak semestinya. Sehingga saya tidak pernah mengalami apa yang diceritakan Pak Purwati tadi. Yang pernah saya alami adalah
ketika dalam masa benar-benar misalnya kesulitan tadi, saya waktu itu ada tuntunan semedi. Sukma saya itu seperti melihat raga saya yang tertidur di bawah. Saya ada komunikasi dengan leluhur saya. Akhirnya saya mendapatkan banyak tuntunan-tuntunan. Dan tuntunan-tuntunan ini ya untuk hidup saya yang harus saya jalani. Sehingga walaupun saya usaha bangkrut, 2 usaha saya bangkrut dan tinggal utang, ternyata ketika saya mendapatkan tugas untuk keliling Nusantara mulai tahun 2010, dan saya datangi kurang lebih 240 titik di Nusantara untuk membuka energi alam beserta rombongan. Saya nggak pernah ngitung itu biaya dari mana, semua saya hanya berkonsep kalau memang ini perintahnya alam, alam pasti akan memberikan semua kebutuhan saya. Orang saya bilang ono pakan. Tetapi kan pelajaran perjalanan spiritual saya itu tadi, ini perjalanan subjektif saya. Dan tidak perlu, orang lain belum tentu bisa seperti saya, dan saya tidak harus memaksakan pengalaman spiritual saya untuk orang lain. Dan akhirnya proses-proses itu yang saya ceritakan kepada siapapun yang ingin mencoba, silakan. Tapi nanti hasilnya tidak sama dengan yang saya alami gitu. Karena setiap manusia memiliki perjalanan spiritualnya masing-masing. Dan tidak bisa disalahkan karena itu memang subjektif. Semua bisa mempelajarinya. Ada lagi yang ditanyakan, Pak Purwadi, Mas Anton, Mas Hadi? Udah? Masih ada? Nah, coba silakan. Iya, terima kasih untuk penjelasan dari jabaran ini tadi, Romo. Soalnya kan dengan adanya perjalanan itu manusia bisa menggali jati dirinya. Jadi bisa ada pengalaman-pengalaman tersendiri. Di waktu itu kan selama perjalanan itu dalam hidup yang standar. Jadi tidak pernah pandang yang bawah. Jadi gimana sampai sulitnya cari ekonomi kan memang di situ harus kita jalani. Yang saya pertanyakan ini, apakah perjalanan spiritual itu memang harus dengan laku yang sangat berat juga, yaitu harus ada pembimbingnya yang tadi harus itu untuk mencapai ke Rogo Sukmo yang tingkat atas itu gimana untuk penjelasan itu? Terima kasih Mas Pak Purwadi. Mas Anton sudah? Dikit silakan. Sedikit mau cerita mungkin dari pengalaman saya. Sewaktu saya meditasi di sebuah punden lah, itu saya mengalami melihat bumi. Melihat bumi itu seutuhnya, maksud saya sudah berada di atas, dari kelihatan bumiku kecil. Ini apakah tergolong dari trans apa Rogo Sukmo? Itu aja, Romo. Terima kasih Mas Anton. Mas Hadi, saya ikut tanya? Udah, terima kasih. Untuk ke Pak Purwadi, sebenarnya ketika orang melakukan suatu proses, ini memang ilmu iku kelakon kanthi sinau, ngilmu iku kelakon kanthi laku. Apakah berat dan ringan itu tergantung yang menjalani. Karena pada waktu itu
niatannya Pak Purwadi itu tidak semestinya, ingin mendapatkan harta yang tidak semestinya, setelah itu ada tersadarkan kalau itu bukan haknya, otomatis akan terasa berat. Coba kalau pada waktu itu Pak Purwadi itu merasa enjoy di situ, ya tidak akan terasa berat, akan merasa senang walaupun harus mengorbankan keturunannya. Terasa berat karena awalnya niatnya seperti itu dan akhirnya tersadarkan gitu. Tapi kalau waktu itu tidak tersadarkan, masih merasa enjoy saja ya, akhirnya hidupnya nyaman, enak ya dia nggak terasa berat gitu, walaupun harus mengorbankan keturunannya. Tetapi ngilmuku kelakone kanthi laku, iya itu harus laku, proses. Ilmu itu kelakone kanthi sinau, iya. Semua bisa menjalani, semua bisa bisa belajar, semua bisa laku, dan apa yang akan terjadi tergantung manusianya. Apakah harus ada pembimbingnya? Tadi sudah saya sampaikan bahasanya yang bagus ada pembimbingnya. Tetapi nggak ada pembimbingnya pun bisa, dengan catatan dia memang punya kemampuan. Kesasar, iya. Tapi karena dia punya kemampuan, dia mampu kembali untuk melanjutkan perjalanannya. Tapi kalau dia tidak punya kemampuan, dia kesasar, tidak akan bisa kembali. Ini yang berbahaya. Akhirnya raga kita menjadi ada raga, ada nyawa, tapi sukmanya tidak karuan. Akhirnya menjadi gila. Tetapi kalau ada pembimbingnya, saya yakin akan meminimalisir resiko yang ada. Karena paling enggak pembimbingnya kan sudah pernah mengalami itu. Sehingga pembimbing yang baik pun juga tidak terobsesi sesuatu yang tidak mungkin. Wong dirinya aja belum pernah ngalami kok dia nyuruh orang lain kan. Nah, ini kan banyak yang terjadi itu, pembimbing-pembimbing yang penipu seperti itu. Dia sendiri belum pernah mati, nyuruh orang mati ngebom bunuh diri. Ya, ini kan ya lucu ini. Tapi dia disuruh berangkat duluan nggak mau. Nah, pembimbing yang baik adalah memberikan pembinaan pada orang yang dibimbingnya sesuai dengan kemampuannya. Sehingga ada batasan-batasan juga gitu loh. Ilmu ini sangat rasional menurut saya. Siapapun bisa mempelajarinya. Yang penting kita ikuti gerak alam, jangan memaksakan. Karena yang pernah saya alami yaitu tadi, jadi saya mengalami proses itu, tapi karena sejak awal saya itu tidak ada niatan mau mencari pesugihan, ya, akhirnya kan pengalaman spiritual saya kan berbeda dengan yang Pak Purwadi lakukan. Karena memang sejak awal niatannya sudah berbeda dan selalu saya berpikir tentang sesuatu yang logis. Sehingga saya tidak masuk pada sebuah perjalanan delusi. Karena terjaga di situ. Nah, dari Mas Anton tadi, ini bisa jadi ini adalah pengalaman spiritual Mas Anton. Keluar, ya, ada trans keluar melihat bumi itu kecil. Tetapi bisa jadi ini juga merupakan sebuah delusi. Karena sebuah dorongan pemikiran, ya. Bagaimana kita membedakan apakah ini benar-benar trans, ya, ataukah hanya sebuah delusi? Kalau ini sebuah perjalanan trans, tentunya
ketika jiwa sukmo sejati kita mampu berkomunikasi dengan sukmo yang lain, kita nggak perlulah kita bicara kita berkomunikasi dengan sukmo kawekas atau sang maha hidup. Kita mampu berkomunikasi dengan sukmo leluhur kita saja. Tetapi kita jangan terjebak dengan sukma-sukma gentayangan lain loh ya. Karena kalau sukma leluhur kita itu memang dari tadi mulai dupanya, bunganya itu udah berbeda. Dupanya dupa harum ya. Dupa indatannya berbeda dengan dupa yang dupa yang wangi jangan. Dengan cara itu saja tentunya kita akan dapat petunjuk apa yang harus kita jalani dalam hidup ini. Apalagi kita sudah sampai puncak mampu komunikasi dengan Sang Maha Hidup. Pasti kita akan dapat tuntunan-tuntunan. Inilah yang namanya tadi beraga sukma. Perilaku kita, ucapan kita, semua adalah kehendak semesta. Sehingga apa? Hidup kita menjadi damai. Kita menjalani kehidupan itu dengan kehendak semesta. Hidup kita akan tertata baik. Urip tumoto, keluarga tumoto, perilaku kita tumoto. Itu baru tahap sederhana saja gitu. Karena yang jelas kalau kita sudah mampu komunikasi dengan sukma leluhur kita, ingat leluhur kita pasti tidak akan tega terhadap keturunannya. Bayangkan saja sebagai contoh Pak Purwadi pasti tidak akan tega terhadap anaknya. Begitu juga dengan kita ketika kita mampu berkomunikasi dengan sukma leluhur kita, pasti leluhur kita akan memberikan tuntunan yang benar. Nah ini ada pengalaman dari teman kita yang seorang supranatural. Ada entitas lain masuk, ngaku katanya leluhurnya, tetapi ini seringkali membebani. Terus sang supranatural tadi saya lihat hidupnya morat-marit, keluarganya morat-marit, ekonomi morat-marit, rumah aja belum punya. Sehingga waktu dia dekat dengan saya katakan perlu dipertanyakan itu, katanya ada sukma leluhur yang ikut Anda itu. Apa benar itu sukma leluhur? Kalau memang itu sukma leluhur, tentunya leluhur tidak akan tega terhadap hidupnya anak cucunya. Nah ini sementara hidup Anda seperti itu. Hidupnya morat-marit, rumah tangga morat-marit, ekonomi morat-marit, rumah nggak punya. Ya kita bicara rasional saja gitu. Jangan terjebak di situ. Jangan serta-merta orang yang kerasukan ini sudah jalan yang benar, tapi kita lihat endingnya, kita lihat indikatornya. Kalau orang kemasukan entitas lain, terus setelah itu dia mengajarkan, boleh bunuh orang lain yang tidak sepemahaman dengan dia. Kalau menurut saya ini sesuatu yang harus kita hindari. Walaupun dia ini ngaku utusan Tuhan, dia mampu kemasukan entitas lain, tapi ajarannya kok boleh membunuh orang lain kalau orang yang beda pemahaman dengan kita, beda keyakinan dengan kita. Ini kan malah membebani. Sehingga ketika saya dekat dengan teman tadi, saya ajak untuk berpikir rasional. Ayo kita belajar yang benar. Sukma seperti itu kita tinggalkan aja. Karena saya yakin itu bukan sukmanya leluhur, walaupun ngaku-ngaku dia ini sukma tadi leluhurnya si dia. Nah ternyata nampaknya teman supranatural tadi merasa keberatan atau gimana kalau ditinggal oleh si sukma tadi, atau ada semacam kemelekatan. Akhirnya malah dia menjauhi saya. Ya saya ya sudah. Saya mencoba memberikan arahan yang benar. Kadang-kadang orang kan merasa bangga, merasa wah, merasa lebih dari teman yang lain, orang yang lain ketika dia kadang-kadang mampu kerasukan entitas lain. Atau orang Jawa bilang prewangan ya. Nah kalau prewangannya tadi tidak membawa kebaikan, ngapain harus kita pertahankan? Atau membawa kebaikan untuk dirinya tapi menyengsarakan orang lain, ngapain harus kita pertahankan?
Karena orang yang beraga sukma, orang yang rogo sukmo, perilakunya akan sinergi dengan semesta. Perilakunya, pembicaraannya, karakternya, ini sinergi dengan semesta. Inilah orang yang beraga sukma. Karena selalu mendapatkan tuntunan dari Yang Maha Kuasa. Minimal dia akan dapat tuntunan dari leluhurnya. Karena mampu berkomunikasi antara sukmo sejati kita dengan sukmo sejati leluhurnya. Ya, sudah ada lagi yang ditanyakan? Ampun, Pak Purwadi, ya, Mas Hadi, Mas Anton. Udah? Oh, sedikit. Wah, ini. Ya, silakan. Apakah dengan raga sukma kita bisa menyempurnakan sukmanya leluhur kita itu? Iya, terima kasih. Kalau kita sudah beraga sukma, apakah kita bisa membantu menyempurnakan sukma leluhur kita? Bisa. Karena ada banyak kasus ya, banyak sukma-sukma yang gentayangan karena kemelekatan pada raganya. Ini yang karena dia ketika dia hidup, mindsetnya itu terpaku oleh dogma tertentu yang membelenggu dia sendiri. Dia ada kemelekatan dengan raganya. Dia akhirnya menjadi penghuni kuburan. Karena kemelekatan terhadap raganya. Yang seharusnya raganya yang terdiri dari 4 anasir alam harus disempurnakan. Nafsunya 4 harus disempurnakan. Supaya tidak ada kemelekatan terhadap nafsunya dan tidak ada kemelekatan terhadap raganya. Dan disinilah di dalam ajaran Jawa ada penyempurnaan sukma. Supaya sukma leluhur itu sempurna, tidak ada kemelekatan terhadap raganya dan kemelekatan terhadap nafsunya. Supaya dia mampu melanjutkan perjalanan hidupnya, perjalanan sang hidup. Ini dalam cerita Serat Makutarama dijelaskan. Memang saat ini kita prihatin banyak orang yang terjebak pikirannya tentang dia terkungkung dogma seperti ini, kemelekatan seperti ini. Bahkan sukma yang tidak beraga pun terdogma seperti semasa hidupnya yang beraga, masih punya nafsu. Padahal yang punya nafsu itu kan raga kita. Sukma itu nggak punya raga. Kalaupun toh dia punya nafsu kan dia malah terbelenggu nafsunya di situ. Ini kasihan orang-orang seperti ini. Dia kemelekatan terhadap raganya, dia kemelekatan terhadap nafsunya, dia tidak bisa melanjutkan perjalanan sang hidup ke dimensi yang semestinya, kembali kepada Sang Maha Hidup. Sudah, Mas Anton? Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Mari kita pelajari ajaran leluhur. Ingat, ngilmu iku kelakon ikan dilaku. Kita butuh laku, kita butuh proses. Dan ilmu kelakon ikan disinau. Mari kita sinau untuk mendapatkan ilmu, dan mari kita laku untuk mendapatkan ilmu. Kita cukupkan sampai di sini dulu bahasan kita tentang Ngrogo Sukmo atau Beraga Sukma. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kita mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.